mulia kita kami besar-besar kepada Mas sekalian atas hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, insya Allah yang besar suara Sultan Al-Kabir dua. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan hadir di tengah-tengah kita Bapak Kasih Turut Kupusmo 4 beserta seluruh perwira, anggota, dan tak lupa ASN Kupusmo. Wabil khusus ibu-ibu yang hadir serta tokoh masyarakat. Alhamdulillah di tempat ini kita melihat TNI kita bersama dengan masyarakat kita duduk berkumpul. Semoga ini semua insya Allah sebagai tanda cinta kita bersama sesama manusia. Amin ya rabbal alamin. Kalau boleh Ustaz Hasan bertanya kepada kita semua, cinta tidak sama Nabi? Cinta. Ibu cinta tidak sama Nabi? Untuk dua jam jawab, cinta. Kemana kita nanti di pada masa minta syafaat? Suami sibuk dengan urusannya, istri juga sibuk dengan urusannya, anak sibuk dengan urusannya, nafsi, semua urusan masing-masing. Maka semoga kedatangan kita di tempat ini, sebelum saya lanjut, masyarakat kita mengerti kalau bahasa Indonesia saja. Jadi seandainya bisa Makassar, tapi bapak-bapak mungkin tidak bisa. Jadi kita ambil bahasa Indonesia, tanda persatuan kita, insya Allah. Makanya Nabi pernah bersabda, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang cinta denganku, maka akan bersama denganku di taman-taman surga. Kalau cinta kepada Nabi bukan hanya ucapan, tapi minimal kita banyak-banyak bersalawat. Ayo kita salawat dulu, salawat pada yang paling dihafal oleh jemaah. Ayo sama-sama suara tak lakukan. Salatullah
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sebenarnya Nabi Muhammad? Saking istimewanya Allah sendiri yang menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sayang dengan para malaikat. Allah sudah bilang, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa sampai-sampai Allah yang menciptakan kita semua ini pun bersalawat kepada Nabi, dan malaikat yang mulia pun bersalawat kepada Nabi? Karena Nabi Muhammad memang bukan manusia biasa, basyarun la fil basar. Betul tampakan wajahnya sama dengan kita, betul tubuhnya perawakannya sama dengan kita, tapi bukan manusia secara hakiki. Mau lihat buktinya apa Ibu? Buktinya satu. Nabi Adam waktu tinggal di surga, Nabi Adam melihat tertulis nama di pintu surga, Allah berpasangan dengan Nabi. Siapa tertulis? Nama Adam atau Nabi Muhammad? Tertulis di taman-taman surga nama yang berpasangan, Allah Muhammad. Makanya Nabi Adam berkata, siapa ini nama? Kenapa belum diciptakan oleh Allah secara manusia seperti kita, tapi namanya sudah tertulis di taman-taman surga? Hebatnya Pak. Kalau Pak kasih kira-kira ada nama dari taman-taman surga, Pak. Ibu-ibu ada kira-kira? Insya Allah. Kan Nabi yang janji, siapa yang cinta kepada Nabi akan bersama dengannya di taman-taman surga. Itulah makna ungkapan yang biasa kita dengarkan. Laulaka ma'alaka aflaka. Seandainya bukan karena engkau Muhammad, maka saya tidak ciptakan langit bumi beserta isinya. Maka Nabi Adam berusaha bahwa dia diciptakan karena Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Maka berterima kasihlah kepada Allah. Hari ini kita terpilih untuk duduk di masjid mendengarkan tentang teladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi, Allahumma sallim wa sallam alaihi. Yang kedua, bedanya manusia biasa dengan Nabi Muhammad. Oh, halo, jangan geger dong. Nabi Bu kalau berkeringat, maka sahabat yang ada di sampingnya tersenyum dan langsung berlomba-lomba mendekati Nabi sekedar untuk menyentuh kulitnya Nabi yang berkeringat. Kenapa sahabat berlomba-lomba menyentuh kulitnya Nabi kalau berkeringat? Karena keringatnya Nabi itu lebih harum dibandingkan parfum yang pernah kita beli waktu hidup di dunia. Kira-kira bagaimana Ibu? Bisa dites sebentar keringatnya Somita. Kalau di papa sebentar buka baju dan berkeringat, ayo pel-pel dimulai dari sini sampai sini, baru cium. Itu Nabi, keringatnya lebih harum dibandingkan minyak yang pernah kita harum. Allah, manusia biasa kan dia? Bukan manusia biasa. Halo, lanjut. Kalau mau kita pakai ceramah, jangan kiri udah lama. Ayo kita lihat bedanya kita dengan Nabi. Kenapa dia sangat istimewa sampai Allah dan malaikatnya pun Allah tegaskan Allah bersalawat kepadanya sebagai tanda hormat. Yang ketiga, ludahnya Nabi itu tidak sama dengan ludahnya. Kenapa ludahnya Nabi? Ludahnya Nabi itu adalah obat yang paling mujarab yang pernah ada di dunia.
Padahal kami dengar data. Kisahnya pada zaman Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan Nabi di Jabal Zur pada saat akan hijrah. Nabi dengan Abu Bakar sempat bermalam di gunung, yang tempat gunung itu namanya Jabal Zur. Ada dua tempat Nabi istirahat. Pada saat Nabi istirahat, Nabi rebahkan badannya, lalu ditunjukkan kepalanya di tempat di atas pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Pada saat itulah Abu Bakar melihat ada ular. Ular ini ingin menggigit Nabi, tapi Abu Bakar menahan lubang yang di mana ular itu akan masuk. Maka ular pun marah menggigit kulitnya Abu Bakar. Abu Bakar tidak membangunkan Nabi. Abu Bakar sudah bergetar menggigit tubuhnya karena racun sudah menyebar di tubuhnya. Sampai Abu Bakar menahan sakit berjam-jam, maka ia pun menangis, tapi tidak sanggup membangunkan kekasih Allah. Di saat Abu Bakar menangis, maka air mata Abu Bakar mengenai pipinya Nabi. Nabi pun terbangun. Lalu Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Wahai sahabatku Abu Bakar, kenapa engkau menangis?" Abu Bakar diam, tidak di Nabi. Dia bilang, "Nabi, apakah engkau menyesal bersamaku melaksanakan hijrah?" Nabi Abu Bakar, tidak di Nabi, tidak dibodoh. Dia bilang, "Nabi, terus kenapa kau menangis?" Dia Abu Bakar. Dia bilang, "Abu Bakar, sebenarnya Nabi menangis karena saya tahu ini demam aku rasa Nabi, karena tadi ada ular yang menggigitkan Nabi dan racunnya mungkin sudah menyelimuti tubuhku Nabi." Nabi tersenyum. Kenapa tidak bilang dari tadi Abu Bakar kalau Nabi gigit ular? Jadi kalau bagaimana ini Nabi? Dia bilang, "Nabi, sini kaki Abu Bakar." Lalu Nabi keluarkan ludahnya pas di tempat digigit ular Nabi. Digigit ular kakinya Abu Bakar, sembuh seketika. Subhanallah, tabarakallah. Jadi ibu-ibu kalau sakit tidak perlu dokter, minta saja bilangnya suamita. Sama tidak? Sama tidak? Oh, tidak sama. Dia memang bukan manusia biasa seperti yang ada di hadapan kita semua ini. Lanjut terus. Kalau dibuka sejarah Nabi Muhammad di saat kecil saja, usia belasan seperti anak-anak yang ada di antara kita, itu ikuti pamannya Abu Talib berdagang ke Sam, berjalan kaki ribuan kilometer. Dan pada saat Nabi melaksanakan perjalanan, maka pada saat itulah Allah memberikan pelajaran kepada kita semua. Anak yang kecil itu sepanjang jalan dilindungi oleh awan. Betul tidak? Itu sejarah. Tidak ada orang yang berani mengatakan itu bukan sejarah, karena memang begitu adanya, Pak. Berjalan kaki ribuan kilometer. Apa yang terjadi? Nabi dilindungi oleh awan. Seolah-olah awan ingin berkata, "Saya ingin melindungi Muhammad karena saya pun ada," kata Muhammad. Begitu sampai di tempat yang namanya Kampung Buhara, Nabi istirahat bersama dengan kawannya. Di tempat itulah pohon yang ditempati itu istirahat sampai kiamat. Pohon itu jadi saksi sejarah bahwa tadi rantingnya ini tegak ke atas. Begitu Muhammad kecil ada di bawahnya, tiba-tiba ranting-ranting pohon itu seperti ingin sujud di hadapan Muhammad yang masih usianya belasan tahun. Itu sejarah. Sampai kiamat tidak akan pernah hilang itu sejarah. Bagaimana Pak Komandan? Karena kita di bawah pohon lalu pohon juga sujud di hadapan kita. Ya karena pohon jatuh begini. Masya Allah, tabarakallah, ya Allah ya Rabbi. Ayo kembali salawat kepada Nabi sebagai fitnah kepada Nabi. Salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya
Allah, suara kita berteriak, insya Allah nanti menjadi saksi pada masa bahwa kita bersalawat. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang Maulid, apa yang mau kita ambil pelajarannya? Tidak lain dan tidak bukan, mari kita ikuti dan teladani sifat-sifat Nabi. Allah dalam Al-Quran yang menyampaikan sendiri, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Suri toladan contoh yang terbaik sudah ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh apa yang mau dilihat dulu Bapak? Mau kita contoh Nabi sebagai suami. Ada contohnya semua pada Nabi, seorang suami yang luar biasa. Kalau lihat contoh sebagai seorang ayah, ada pada Nabi, tidak ada contoh yang kalah hebat Nabi. Kalau lihat contoh sebagai komandan, ada pada Nabi, seorang komandan yang sangat luar biasa. Maka boleh disingkat, semua contoh-contoh sudah ada pada Nabi Bapak Ibu. Nah sekarang, Ibu, Nabi sendiri juga yang sampaikan, innama bu'itsu makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Sekarang ibu-ibu jawab. Kalau ada yang ceramah di depan, ceramah tongi ibu-ibu di belakang, bagus tidak akhlaknya? Besar-besar suaranya, bagus tidak? Nah, tahu gitu lah Nabi begitu. Contoh lagi, kalau ada 10 orang tua duduk-duduk di depan, datang anak-anak kita yang tinggi sekolahnya, yang pejabat orang kaya, tapi lewat tidak permisi, tidak pahami sama orang tua, bagus tidak lainnya? Biar tinggi jabatan kita, biar kita paling kaya di kampung, kalau lewat di hadapan orang tua, dia lagi duduk, kita tidak pahami atau permisi, mohon maaf, tinggi sekolahnya, tinggi pangkatnya, tapi tidak ada lata, itu bodoh-bodoh ayat dikali-kali. Betul tidak? Itu apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah sekarang, Allah apa yang terpenting yang mau dicontoh dari Nabi? Tidak apa-apa diulangi karena saudara kita ini luar biasa adanya. Waktu kita datang ceramah Maulid, mungkin 5 tahun yang lalu di tempat ini kita mandi keringat karena panas. Tapi sekarang sudah sangat sejuk. Subhanallah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini contoh taman-taman surga karena kita sudah berada bersama dengan istri dan anak-anak kita. Amin. Amin. Apa contoh yang mau diambil dari Nabi? Tentu yang paling sederhana, ambil contoh dalam rumah tangganya Nabi. Ustaz, sebelum itu dibahas, biasa juga saya dengarkan ada orang bertanya, Ustaz buat apa maulid? Ustaz buat apa maulid? Nah di zaman Nabi tidak pernah dilakukan maulid. Saya jawab betul. Buat apa memang maulid orang di zaman Nabi? Nah orang hidup bersama dengan Nabi. Orang bisa lihat Nabi. Orang bisa lihat alatnya Nabi. Orang bisa lihat apa yang Nabi lakukan. Makanya ada sahabat bertanya kepada istrinya Nabi, wahai istrinya Nabi, bagaimana itu akhlaknya Nabi? Dibilang istrinya Nabi, bukankah engkau selalu bersama dengan Rasulullah? Bukankah engkau selalu bersama dengan Nabi? Buat apa saya ceritakan kepada akhlaknya Nabi? Tapi kalau mau tahu sempurnanya Nabi, lihat Al-Quran, baca Al-Quran, karena akhlaknya Nabi ada di Al-Quran. Semua dalam Al-Quran itu dilakukan Nabi. Nah sekarang, apa akhlaknya Nabi? Supaya kita bisa teladani sama bapak-bapak dulu. Pak, mau jadi teladani Nabi sebagai seorang suami Pak? Alhamdulillah. Seorang sekali orang suami. Mau jadi teladani Nabi sebagai seorang suami? Jangan ada usaha kita. Sifatnya Nabi sebagai suami. Ibu-ibu dengarkan supaya diperdengarkan nanti di rumah suami kita. Itu Nabi Pak. Sejarahnya Nabi kalau urusan di rumah, bahkan di dalam para saji ada tertulis sifatnya Nabi salah satunya. Nabi kalau kosor bajunya, Nabi sendiri yang cuci bajunya. Subhanallah. Ibu-ibu di belakang jawab, Pak Komandan siapa yang cuci bajunya Ibu?
istrinya. Terhadap itu Nabi, apa yang dikatakan Nabi? Apa pesan dari Nabi untuk kita para suami? Seolah-olah ini Nabi berkata, wahai umatku, lihat nabimu. Tidak diciptakan semua ini karena bukan seandainya karena nabimu. Maka hal sepele pun Nabi turun tangan karena Allah. Nabi ingin seolah-olah menyampaikan bahwa istri itu seharusnya dibantu. Jangan biarkan istri kecapean mengurus anak-anak kita. Betul tidak? Setuju tidak? Ibu, bahagia tadi kalau suami terbang kerja berhenti baju. Makanya sebentar Bu, kalau pulang suami kita, mohon maaf ini tadi, begitu suami minta dibajukan atau simpan di bajunya di ember, tidak apa-apa, diambil bajunya baru kasih begini, Papa, Nabi Papa, kalau kotor bajunya Nabi sendiri yang cuci, Papa ambil makin sendiri. Bagaimana perbuatan? Itu Nabi Pak. Itu kenapa Allah mengatakan bahwa pada Nabi suri pembatas yang terbaik. Alhamdulillah. Ibu. Kata lagi. Tadi Nabi sudah untuk apa? Cuma, mohon maaf, kalau tidak ada izin kerja, tak sibuk lagi, kita mencucikan suami kita. Jangan sampai magosip jadi rumah. Sifatnya istrinya Nabi, contoh juga Ibu. Berpuluh tahun bersama dengan Nabi, tak pernah dia marah satu kali pun sampai meninggal. Jangankan marah, kasar ucapannya kepada suami tidak pernah dilakukan. Sama jika panggil ibu belakang. Jangankan marah, jangankan kasar mulutnya, apalagi kor-koruan. Karena mentong itu di sana tapi bolehkah saya tanya Pak Kasih? Tidak biasa kayak kita di marah-marah sama istri. Ya Allah ya Rabbi. Bu, jadi berusaha marah suami tadi. Halo. Suami itu kasih Allah. Tapi matahari dia tidak hiraukan, hujan dia tidak pedulikan demi istri tercinta. Betul tidak Pak? Semangat. Seandainya bisa dibuka hatinya Pak Komandan Ibu, maka di dalam nama hatinya hanya tertulis nama Allah, Muhammad dan istrinya, anak-anaknya. Mungkin tidak ada juga wanita lain. Jadi bu, mulai hari ini ikuti sifatnya Nabi, jangan selalu koro-koro. Itu tak sambung nih, koro-koro. Kasihan suami kita belum. Itu bu, dari tadi kita perhatikan suami kita semua bu. Bedanya itu dengan kita cantik dan semua di belakang. Perhatikan dengan bapak-bapak komandan di depan. Dia mukanya kalau masih itu dia. Pak tahu tidak kamu masih. Bagaimana tidak kamu malu? Mungkin dimarahin lagi kali suami. Lanjut. Ibu nomor satu contoh istrinya Nabi, suaranya lebih rendah dibandingkan suami. Ada menghargai suami. Maka mulai hari ini, ayo ibu istri belakang mohon maaf. Kalau bertemu dengan suami, jangan pernah syaratan lebih besar dibandingkan suami kita. Bisa diberikan contoh begini. Kalau pulang suami kita mengucapkan Assalamualaikum, maka syaratan mesti lebih rendah. Kita jawab Waalaikumsalam. Nyaman. Yang kedua, ayo kita contohi Nabi dalam kehidupan hari-hari. Apa itu Bapak Ibu? Nabi itu Bapak Ibu mohon maaf.
contoh yang paling sempurna, Nabi itu dengan orang lain menyamakan semua. Oh maaf para teman, bapak-bapak mandang. Nabi bertemu dengan pejabat dan memanggil wahai saudaraku. Bertemu dengan orang miskin, Nabi juga panggil wahai saudaraku. Bertemu dengan orang kaya, Nabi panggil wahai saudaraku. Apa maksudnya itu dari akhlaknya Nabi? Maksudnya dari akhlaknya Nabi, Nabi tidak ingin bedakan satu sama lain. Karena memang dalam hidup ini, mohon maaf Pak, dalam hidup ini ada kalanya kita di atas dan ada kalanya orang lain di bawah. Tapi sebaliknya, roda yang ada di atas, yakinlah bahwa roda itu pasti akan berputar ke bawah. Betul tidak? Betul tidak Pak Ibu? Oh maaf, yang jadi komandan hari ini, roda Bapak ada di atas, tapi karena pasti roda itu akan berputar kembali ke bawah. Dan orang lain yang ada di bawah boleh jadi, namun pasti waktunya rodanya akan berputar sampai ke atas pula. Jadi pesan apa yang ingin dilakukan dan ingin dicontohi Nabi? Kita yang jadi komandan, yang jadi atasan, jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena kebaikan itulah yang akan selalu diingat orang lain. Betul tidak? Betul tidak Bu? Orang dicerita hanya kebaikannya. Kalau baik maka pasti akan dicerita dan berkesan. Itulah Nabi. Pak, semua yang ada di tempat ini termasuk saya, waktu kita dulu kecil tidak pernah mimpi bahwa hari ini seperti ini hidupnya. Tidak pernah kita bisa lihat cerita bahwa ternyata kita jadi komandan. Itu kecil dulu. Tapi apa yang membuat rezeki kita ini mudah bisa jadi komandan, istri juga di belakang bisa menjadi istri komandan, saya yakin dan percaya, biar tidak ditanya itu karena baik di orang tuanya. Betul tidak? Semua ini kita dapatkan keberkahannya karena orang tua itu yang baik. Maka inti dari Nabi sebenarnya ajarkan berbuat baik kepada semua orang, karena yang dapat kebaikannya kalau kita berbuat baik adalah kita dan anak-anak sendiri. Yakin tidak? Yakin tidak? Orang yang jahat pun sekalipun, contoh, saya pernah tanya preman Tatar apa? Preman Tatar itu preman saya tanya, bos, kalau ada orang yang pernah kasih bayar dikit, contoh, nak kasih dibeli rokok, contoh, nak kasih traktir makan contoh, pertanyaannya, maukah balas dia dengan keburukan? Preman Tatar bertanya Pak, apa bilang? Oh Ustaz, biar kami ini golongan preman Tatar, tapi kalau ketemu dengan orang yang pernah baik kita, tidak ada kong itu mau tak mau mencelakai orang. Malah apa yang terjadi? Kalau pernah kita berikan pembeli rokok, maka kalau ada yang ganggu mereka akan berdiri di depan. Jangan kau ganggu dia, karena dia adalah orang yang baik. Betul tidak? Sederhana dalam hidup Pak. Ternyata kebaikan kita pun itu tidak ada manusia yang lupa. Maka pesan apa yang ingin sampaikan dalam hikmah maulid ini? Ibu, jangan pernah lupa diri. Maka berbuat baiklah terus kepada orang lain dan jangan sombong. Ulangi, jangan sombong sifat Nabi atau tidak? Ulangi, orang sombong sifatnya Nabi atau bukan? Sekali lagi, orang sombong sifatnya Nabi atau bukan? Maka sombong sebenarnya itu bukan sifat yang diingin diteladani, karena Nabi adalah manusia yang mulia, juga tidak pernah sombong. Alhamdulillah. Terakhir yang ketiga, Nabi terkenal sebagai ahli sedekah. Ulangi, ahli sedekah. Kenapa Nabi ajarkan kepada kita untuk selalu bersedekah? Satu jawabannya, orang yang rajin bersedekah sampai kiamat tidak akan pernah kita dapatkan dia bangkrut. Yakin tidak? Tidak ada orang bangkrut orang yang selalu bersedekah. Ini semangatnya MPRK. Ini MPRK dibawa ke masjid, niatnya sedekah. Kenapa orang yang selalu bersedekah pasti bagus?
karena didoakan oleh malaikat sebentar subuh yang punya ember ini akan didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma a'tinum fikan khalafa, ya Allah ganti ya Allah, ganti ya Allah, ganti ya Allah, ganti ya Allah rezekinya hambamu yang dia sedekahkan kepada orang lain. Jadi ini sedekah, penggantinya lebih banyak. Sedekah. Cuma kalau bersedekah jangan pakai sebut-sebut di belakang. Halo. Kalau sudah bersedekah, ini ember mau ditukar, jangan pakai bicara di belakang. Kalau itu jangan kejadian di sana. Oh ember besar, begitu pulang dikasih panitia yang kecil. Mulutnya bicara, tidak baik panitia, tidak baik panitia besar ember sudah tidak kasih kan. Nah begitu ini sih, jadi aja. Makanya kalau bawa ember besar, dapat ember besar, alhamdulillah. Bawa ember besar, dapat ember yang kecil, inalin. Tetap alhamdulillah. Karena kalau bicara di belakang, hilang berkahnya. Wa ta'udu maradakum bisadaqah. Banyak-banyak untuk bersedekah supaya terhindar dari mara bahaya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi berkah bagi kita dan bisa kita jadikan suri teladan dalam sehari-hari. Apa yang disampaikan lumayan ini tidak sebanyak Nabi dicontohi. Kalau bicara tentang salahnya pasti tidak mampu dicontohi Nabi. Betul tidak? Apa tadi mau dicontohi para bapak-bapak dulu, Pak, istri, mari kita berikan apa namanya Bu? Mari kita berikan kamu Bu. Jadilah suami yang terbaik, sebagaimana suami yang dicontohkan oleh Nabi kepada istrinya. Begitu pula istri, jadilah istri terbaik, sebagaimana dicontohkan oleh Ummul Mukminin kepada suaminya. Satu Bu, apa itu? Berbakti kepada suami, suara jangan lebih besar dibandingkan suaminya. Bisa tidak dicontoh Bu? Halo, bisa tidak Bu? Mulai sebentar kalau dipanggil suami tak makan, harus suara lebih lembut bilang makan. Yang kedua, contoh sifatnya Nabi selalu berbuat baik kepada orang lain, karena hakikat hidup bagaikan roda. Yang miskin anak warga mungkin paling rendah jabatannya, tidak ada jaminan nanti anaknya juga rendah jabatannya. Boleh jadi anaknya lebih sukses dibandingkan anaknya. Kenapa? Karena roda pasti berputar. Yang terakhir, banyak-banyak bersedekah, karena dengan sedekah akan mudah urusan kita di dunia dan mudah dan dinanti kedatangan kita di surga. Insya Allah. Tolong jujur ibu-ibu jawab dengan baik suaranya. Orang yang rajin bersedekah mudah tidak rezekinya? Ulangi, orang yang selalu bersedekah mudah tidak rezekinya? Orang yang selalu bersedekah mudah rezekinya. Maka kalau mudah rezekinya anak-anak, ulangi kembali untuk semua yang hadir, mau mudah rezekinya nanti anak-anak semua hidupkan menjadi kebiasaan sehari-hari. Apa dilakukan oleh Nabi? Sedekah itu pun walaupun hanya pula-pula sedekah. Bahkan Nabi sendiri sampaikan, walaupun senyum itu pun adalah bagian sedekah. Semoga ada hikmah yang bisa diterima. Mari kita tutup ceramah ini dengan sama-sama mengaminkan doa barisan yang dibaca sebentar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, nanti ceramahnya bisa dilihat di YouTube. Silakan lihat di YouTube. Apa nama YouTube-nya Ustaz? Ketik saja nanti namanya Ansar Tauhid. Bisa dilihat, disaksikan ceramah ini yang sebentar berlangsung. Insya Allah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.